Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi biraratil kiram amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wajannatun ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Aw qama qala aidan fi ayati ukhra wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu illa akhiri ayat. Sadaqallahul aliyyul azim. Daun salam, daun sada. Yang jawab salam, ya Allah, mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun suci. Mudah-mudahan yang jawab salam, ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk masuk haji, melaksanakan ibadah haji. Jawab salam yang paling keras, paling kompak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati, khususnya Kepala Sekolah SMPN 149 Jakarta, Ibu Mulyaningsi, yang Masya Allah suaranya bagus tidak? Suaranya bagus tidak? Bagus, jarang kepala sekolah bisa nyanyi, apalagi sobakan. Dan yang alhamdulillah sama-sama kita hormati juga, khususnya Menteri Perhubungan, karena yang hubungi Ustadz Riki. Masya Allah, Ustadz Riki ganteng gak? Ustadz Ismail tampan gak? Udah kayak Mohan. Tau Mohan? Yang suka nonton Mohan di SCTV. Tuh ibu kepala sekolah nggak tahu, ntar suruh nonton. Ya, alhamdulillah hari ini kita penuh dengan berkah. Berkah kita hari ini melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj dengan judul meneladani perjalanan spiritual Isra wal Mi'raj demi meningkatkan semangat ibadah sholat. Isra artinya malam, perjalanan malam. Tapi Isra ini walaupun perjalanan malam beda dengan kita. Kalau ada kita laki-laki ngelancong ke perempuan jalan malam, namanya apa tuh? Pacaran kalau begitu. Ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj untuk mendapatkan sholat. Dan sholat ini adalah sifatnya wajib untuk kita semua. Kenapa kita harus sholat? Untuk merubah daripada akhlak. Kenapa harus dirubah Ustadz akhlaknya? Karena
Nabi kita Nabi Muhammad tahu suatu saat nanti hamba daripada Allah akan krisis akhlak. Coba kita lihat sekarang nih. Mohon maaf lahir batin. Jangankan anak SMA, jangankan anak SMP, anak SD aja sekarang manggilnya udah ayah bunda. Siapa tuh? Siapa tuh? Yang manggilnya ayah bunda siapa? Oh, siapa tuh? Laki-lakinya turun dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 1 ditegur sama perempuannya. Ayah mau kemana? Dijawab sama yang laki-laki, bunda juga mau kemana? Dijawab sama laki-lakinya, mohon maaf bunda, ayah mau main kelereng. Masa ayah main kelereng? Oh, kalau kita pacaran nggak boleh begitu. Apalagi sekarang kita sudah masuk 3 daripada generasi. Sekarang kita sudah masuk area apa nih? Sekarang kita sudah masuk kepada era digital. Kemudian kita sudah masuk eranya apa? Gen Z. Makanya kalau anak sekarang, kalau anak-anak Gen Z kalau ditanya luar biasa. Guru BK-nya nanya nih, "Nak, kenapa kamu begini?" Ya namanya saya manusia bukan nabi boy. Masa begitu? Ada begitu? Ditanya sama guru matematikanya, ini jawabnya berapa, ini berapa? Kamu nanya. Itu begitu. Ada begitu. Ya, ibu ya. Sekarang berat kita ngasuh anak-anak. Mau action dikit salah, lentur salah. Makanya kita sebagai guru itu benar-benar pahalanya sangat luar biasa. Dan kenapa Allah menginginkan Nabi Muhammad untuk Isra wal Mi'raj? Nih, perhatikan. Ketika itu sejarah daripada Isra wal Mi'raj, kita tahunya Nabi Muhammad diundang kepada Allah untuk sholat 5 waktu. Padahal lebih daripada itu, apa yang terjadi? Nabi Muhammad kehilangan orang yang dicintainya. Siapa itu? Sayyidati Khadijah. Makanya kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, Masya Allah. Makanya nih, bapak-bapak nih. Bapak-bapak mana bapak-bapak? Nih, bapak-bapak. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Nih, ibu-ibu. Bapak-bapak, nih mohon maaf nih, ibu-ibu. Bapak ibu guru, nah ini masuk nih ke bapak ibu guru. Mohon maaf sebelumnya. Ini jarang tausiah dikeluarin bahasa begini. Nabi Muhammad cinta sama Sayyidati Khadijah sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Sayyidati Khadijah wafat, apa yang terjadi? 3 tahun lamanya Nabi Muhammad itu merasa seperti sendiri. Sampai-sampai diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Nah, ini Bapak Ibu guru, Bapak, kalau kita pengen tahu, mohon maaf sebelumnya. Ternyata kalau kita tak sama suami itu ternyata tugasnya cuma 2. Ibu-ibu itu di dunia itu tugasnya cuma 2.
Yang pertama itu ternyata ibu-ibu tugasnya bukan nyuci piring. Betul nggak? Tuh Pak, dengerin. Ibu-ibu tugasnya bukan ngepel, bukan. Ibu-ibu tugasnya bukan ngapain lagi? Masak. Tugas ibu-ibu cuma dua. Yang pertama itu apa? Taat kepada Allah. Kedua, bakti sama suami. Jadi kalau suami suruh nyuci, nyuci Bu. Iya. Kalau suami suruh nyuci piring, nyuci Bu. Itu tandanya bakti kepada suami. Oh Pak, tenang aja. Selagi yang masih laki-laki aman lagi-laki. Makanya kenapa perintah sholat itu diwajibkan, karena Nabi Muhammad menginginkan kita selalu berhubungan kepada Allah. Dan Nabi Muhammad tidak mau rahmat itu seorang diri menerima. Dia menginginkan semua daripada orang-orang atau hamba Allah yang ada di dunia ingin seolah-olah menikmati apa yang Nabi Muhammad rasakan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sudah menjaga apa yang menjadi kehidupan kita, insya Allah Allah berikan itu semua. Misal kalau ada di antara kita, Ustaz, ujian kita berat banget nih, bagaimana ceritanya Ustaz? Solusinya mudah. Jaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita pelihara sholat kita, maka Allah akan pelihara hidup kita. Kalau kita ingin diwujudkan cita-citanya, maka kita banyakin sujud. Makanya ada lagu tuh, waktu kau sehat janganlah engkau maksiat, cepatlah toh agar hidupmu. Waktu kau gagal janganlah engkau tidak ibadah, supaya engkau hidupnya selalu berkah. Jadi kalau kita pengen hidupnya berkah, banyakin ibadah. Makanya coba perhatikan, kalau orang ibadah nggak pakai ilmu itu sungguh luar biasa. Kenapa? Ustaz mau tanya, kalau orang sholat nggak pakai ilmu bisa apa enggak? Nggak bisa. Tahu bodoh? Bodoh atasnya apa? Bloon. Bloon tuh kalau yang ketika dia minum ditiup, padahal air panas, dikiranya es. Ada 3 orang sholat nggak pakai ilmu. 3 orang ini sholat nggak pakai ilmu. Yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Pas dia lagi sholat, apa yang terjadi? Ini imam, ini makmum berdua. Apa yang terjadi? Sholatnya nggak pakai ilmu. Pas lagi sholat, dia baca tuh, terus selesai. Apa yang terjadi? Pas at-tahiyat, ternyata musola lama, jatuh tikus gede, palanya botak, profesor tikus. Pas dia lagi at-tahiyat tuh tikus jatuh, batal nggak? Batal. Yang 2 harusnya selamat, ternyata nggak pakai ilmu, negor tuh. Allah sholat jangan ngomong, batal. Batal nggak tuh? Batal. Yang harusnya yang ketiga selamat, ujung-ujungnya ngomong apa? Untung gua diem aja nggak ngomong. Batal nggak? Batal. Tuh orang kalau sholat nggak pakai ilmu. Makanya kadang-kadang coba lihat, ada nggak yang sholat begini? Sholat tekanan pakai ilmu batin. Allahu Akbar.
Siapa itu? Ada lagi orang sholatnya bukan begitu, diputar. Allah, kayak suara motor. Tuh hati-hati tuh. Makanya sekarang cari guru yang benar-benar bagus, guru-guru yang benar-benar paham dengan ilmu agama. Kenapa orang kalau lagi sholat maksiat jalan, bisa jadi sholatnya itu nggak khusyuk, sholatnya itu nggak benar. Makanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu sholatnya tidak khusyuk. Kalau sholat tak khusyuk, apa yang terjadi? Kemudian akan ada maksiat. Nah, inilah yang menjadi harapan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa harapannya? Setiap hamba-hamba Allah harus selalu ada dalam jangkauan apa? Melalui daripada ibadah. Makanya coba kalau kita lihat, mohon maaf berbuat itu. Kalau kita lihat tuh, coba lihat laki-laki sebelah sana tuh. Tuh lihat laki-laki. Tuh lihat. Kalau orang sholat subuh wajahnya pasti bagus. Ya, coba lihat lagi perempuan tuh. Masya Allah. Ya, ini kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Kalau kita dalam ibadah bagus, maka Allah akan baguskan kita. Makanya setiap kita manusia harus membaca apa yang menjadi harapan kita. Misal, kalau kita sholat pasti ada bacaan-bacaannya. Makanya kalau kita baca harus belajar Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, apa yang terjadi? Maka sholat kita makin lama makin bagus. Lisanuka radban min zikrillah. Syahid lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Makanya kalau kita selalu berzikir mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Bayangkan coba, kalau kita sholat dari keseluruhan, ada berapa rakaat kira-kira? Ada berapa? Sholat selama 5 kali waktu, ada 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu apa yang kita ucapkan? Selalu yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Apa itu? Allah Maha Besar. Makanya kalau kita seperti itu luar biasa. Kalau sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang masuk daripada generasi apa tadi? Generasi Z. Kalau generasi Z suka ngomong apa? Kata-kata hari ini. Mau dengar nggak kata-kata hari ini? Mau dengar nggak kata-kata hari ini? Cius. Mie apa? Mie bakso, mie tek-tek. Kata-kata hari ini untuk generasi Z. Generasi Z kalau tidak minjam uang 100 berarti seolah tidak menjadi harapan putus. Kalau seorang murid teruslah mencari ilmu karena itu adalah prioritas. Kalau hari ini kita tidak punya ilmu, sungguh rugi. Kalau kita nggak punya kamu, ntar kita carilah lagi. Ya, itu kadang-kadang kita demen banget dengan kata-kata begini. Mudah-mudahan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan hari ini Allah selalu berkahi. Bahkan tahu nggak sekarang bulan apa nih? Bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulannya siapa? Bulannya Muhammad. Kalau bulannya Muhammad harus banyak-banyak sholawatan. Yuk kita bareng-bareng. Allahumma sholli ala
Muhammad wa askiri zalimin bizalimin. Yang perempuan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kencang, wa askiri zalimin bizalimin. Kenapa hari ini harus kita banyak sholawatan? Karena bulan Sya'ban adalah bulan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mudah-mudahan kita semua yang hari ini, marilah kita untuk selalu hijrah. Hijrahnya untuk apa? Ibadah sholat. Jangan sampai kita sudah datang ke tempat sekolah ini mengikuti acara Isra wal Mi'raj, tapi besok subuhnya kesiangan, zuhurnya nggak sholat, asarnya kecapean, maghribnya nggak ada waktu, isyanya ketiduran. Jangan tuh. Kenapa? Karena ibadah sholat akan mencontoh pribadi kita untuk lebih disiplin. Kalau kita sudah disiplin, maka belajar kita pun akan jauh lebih disiplin. Yang terpenting adalah apa? Mau tanya nih. Tahu besi? Tahu? Besi? Tahu? Besi itu apa? Kuat. Besi itu apa? Kokoh. Besi tidak akan hancur oleh besi lainnya, tapi besi akan hancur oleh karatnya sendiri. Begitu juga manusia. Manusia akan kalah bukan karena manusia lainnya, tapi manusia akan kalah oleh pola pikirnya sendiri. Kalau pola pikir kita bagus, sholat kita jadikan daripada tiang agama kita, maka Allah akan menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan kalau ada anak-anak ustadz yang hari ini kepanasan, lihat tuh, coba tuh, saking kepanasan dia tutup pakai sarung. Mudah-mudahan Allah ganti panasnya sangat dengan surganya Allah di kemudian hari. Yang perempuan sekarang yang lagi ngipas-ngipas, mudah-mudahan nanti Allah berikan udara segar di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Doain Ustadz ya. Hari ini Ustadz waktunya mau berangkat ke Malaysia. Mau ke Malaysia nggak? Ustadz mau datang sunatan. Sunatannya Upin Ipin. Mudah-mudahan dengan acara kita hari ini, kemudian harinya berubah anak-anak SMP 149 Jakarta lebih hormat lagi kepada guru-gurunya. Karena bagaimanapun guru-gurunya sudah korbankan, sudah berjuang untuk kalian di sekolah. Karena bagaimanapun, yakinlah guru, bapak, ibu guru kalian di rumah sudah punya yang namanya tanggung jawab, tapi di sisi lain pun dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kalian semua. Untuk itu, sering-seringlah berdoa untuk kesehatan, untuk kesejahteraan. Untuk siapa? Untuk guru-gurunya. Kalau guru-gurunya sudah senang dengan anak muridnya, maka tanpa didoakan pun hati seorang guru akan selalu menjadikan doa untuk kalian semua. Untuk itu, marilah sebelum acara daripada tausiah ini ditutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran. Yang kelas 9 mudah-mudahan nanti dapat SMA, SMK negeri. Habis itu dapat kuliah universitas negeri.
kemudian habis itu nikah. Oh yang ngomong amin kayak lulus SMP langsung tuh. Ampun deh anak sekarang. Oke, kita tundukkan kepala kita tadahkan tangan kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak untuk hadirin semua untuk menundukkan kepala kita masing-masing, untuk menadahkan tangan ini seraya mustajab daripada apa yang kita jadikan doa hari ini. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li zalali wajhika wa azmi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami bersimpuh bermunajat di acara Isra Mi'raj. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika waktu terus berputar, masa terus bergeser, ya Allah, kami merindukan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami semua hari ini belum ada yang melaksanakan atau menunaikan ibadah haji maupun umrah, ya Allah, berikanlah hak di atas hakmu untuk kami bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerinduan kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ingin rasanya kami silaturahim ke makam daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Ya Allah, berikanlah hak di atas hakmu, ya Allah, sebelum wafatnya kami untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika hari ini kami melihat anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, ya Allah, wujudkanlah apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika hari ini kami melihat guru-guru kami, ya Allah, mereka begitu ikhlasnya berjuang, bertanggung jawab untuk memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami kesehatan walafiat, berikanlah rezeki yang luas dan barokah, dan berikanlah ilmu yang menjadi ladang pahalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Si Ucup makan terasi cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz atas ceramah yang telah diberikan. Wah,
ceramahnya bermanfaat banget ya buat kita salah menginspirasi kita atas perjalanan Nabi Muhammad yang dipenuhi oleh syukur dan duka. Semoga dengan adanya acara ceramah ini bisa menyadarkan kita untuk rajin sholat, karena seperti yang kata tadi, jika kita tidak sholat maka hidup kita tidak berkah. Maka dari itu kita harus menjaga sholat kita agar hidup kita tidak berkah dan dijauhi dari maksiat. Betul banget. Nah, untuk selanjutnya akan ada penampilan dari Eskul Rahis. Tetapi sebelumnya, kepada kelas 8E, 9F, dan 8A, dimohon untuk bersiap-siap di belakang panggung ya. Yuk langsung aja kita panggil penampilan drama dari Eskul Rahis. Beri tepuk tangan